Halo guys, kali ini gue akan unboxing BBP Super King Triple Booster Set. Akhirnya rilis juga untuk Triple Booster edisi Super King ya. Ini bisa dilihat packagingnya. Kalau menurut gue nih packagingnya paling keren ya. Kalau menurut gue, kenapa? Biasanya kan dia setengah doang, setengah, terus isinya ada kayak ini ya, karton tipis. Kali ini beneran kotak. Ini keren banget. Di sebelah sini ada Super King ya. Nah, kalau dari bawah bisa dilihat ya bentuknya. Nah, untuk triple booster set kali ini nih guys, di dalamnya ada yang paling ini ya, yang paling wow banget nih, itu Tempest Dragon. Nah, di sini bisa dilihat ya pemilik dari Tempest Dragon, yaitu Koryu Doraemon. Nah, kemudian untuk bebek yang lainnya di sini bisa dilihat ya, ada Kersatan, kemudian ada Naked Diablos. Nah, untuk packaging dari samping nih cukup banyak ya guys, detail-detailnya. Kemudian untuk belakangnya nih guys, nah di sini bisa dilihat ya, untuk Tempest Dragon ini, untuk chipnya itu chip Dragon seperti biasa. Kemudian untuk ringnya itu Tempest Ring. Nah, kemudian untuk chassisnya itu ada 1A chassis. Nah, kemudian untuk drivernya itu Charge Metal. Di sini bisa dilihat ya, di sana Charge Metal ini evolusi dari Charge Driver. Nah, kemudian untuk Kersatan ini bisa dilihat seperti biasa, untuk chipnya itu Satan. Kemudian untuk ringnya itu Curse, untuk chassisnya itu 1D. Kemudian untuk disknya itu Aero Dash. Ini bisa dibilang ini ya, legend ya. Nah, kemudian untuk drivernya itu Holtas. Nah, untuk Naked Diablos ini bisa dilihat ya, untuk chipnya itu Diablo, kemudian layer itu ada Naked. Nah, ini guys, untuk weightnya itu Go, nanti akan gue jelasin Go ini. Nah, kemudian untuk disknya itu ada 11 disk lama ya, dan untuk driver ini driver baru yaitu Wave Driver. Oke, udah gak sabar, langsung aja kita bongkar. Dan inilah penampakan setelah gue buka dan gue tempelin stikernya ya guys. Ini bisa dilihat dari Kersatan. Ini keren banget warna hijaunya. Kemudian ini Naked Diablos, benar-benar wicked ya. Ini merah hitam, ini keren banget warnanya. Dan terutama ini guys, mainnya yaitu Tempest Dragon. Yang pertama gue akan ngebahas Kersatan ya. Untuk Kersatan kali ini warnanya hijau. Ini warnanya keren banget guys, dan untuk bagian tengahnya ini clear parts ya. Nah, uniknya untuk chip yang ada di tengahnya, kalau bisa dilihat ya ini biar lebih jelas, untuk chip di tengahnya ini dia itu warnanya nggak transparan guys. Biasanya kan dia kristal ya, warna kristal atau clear parts gitu, warna putih. Nah, kali ini warnanya itu bener-bener abu-abu. Jadi ini bentar ya, ini cukup keras ya untuk dilepas parts bagian ininya. Nah, kalau ini dilihat untuk bagian tengahnya, nah ini guys, ini bisa dilihat benar-benar warnanya abu-abu, jadi nggak clear ya, bisa dilihat. Jadi ada nuansa metal ya, metal parts gitu ya, padahal ini plastik. Berikutnya itu disknya, yaitu bisa dilihat ya, di sini ada tulisan Alpadas. Nah, Alpadas ini bisa dibilang disk jadul ya, disk lama, cuma untuk mendapatkannya dulu ini cukup sulit dan bisa dibilang rare ya, rare disk ya. Nah, untuk kali ini nih gampang banget, dengan kalian beli triple booster set langsung dapet ini. Nah, mungkin untuk sekarang di sini udah nggak dipakai lagi ya, karena udah banyak disk yang lebih baru dan lebih ini ya, lebih kuat. Cuma untuk bagi kalian yang pengkoleksi ataupun kolektor, di sini cukup worth it banget untuk dikoleksi, dan motifnya ini bisa dibilang keren banget ya, seperti bintang ya. Nah, untuk berikutnya itu chassis itu 1D. Nah, 1D ini udah sering banget keluar ya di random booster ya. Ini 1D chassis kali ini warnanya ungu, dan seperti biasa untuk 1D sini bisa dilihat ada tulisannya LR yang bisa dipakai di rotasi ke kiri atau rotasi ke kanan. Dan yang terakhir itu adalah hold driver. Nah, hold drivernya juga bukan driver baru, ini driver lama. Nah, untuk detail mengenai hold driver ini yang tipe das, sebenarnya gue udah pernah yang ngebahas ini di videonya, itu eranya masih era GTB ya, itu yang limited edition edisi Giants. Berikutnya yaitu Naked Diablos. Nah, ini benar-benar keren ya guys, warnanya hitam
dan kombinasi warna merah. Nah merahnya ini benar-benar merah yang dark gitu ya, merah gelap. Nah untuk bagian cacing kocip ya, ini bisa lihat ya, untuk Diablos ini matanya merah, sisanya ini benar-benar full black. Nah yang menarik dari kombinasi Naked Diablos ini bisa dilihat dari ininya guys, dari weightnya. Nah weightnya ini gue lepas dulu. Nah weightnya ini bisa dibilang weight yang super rare banget ya. Kenapa gue bilang super rare? Nah untuk mendapatkan weight ini sebelumnya ini sangat-sangat sulit ya, sulit banget, dan itu random banget. Itu bisa diakses di websitenya Beyblade, dan itu untuk mendapatkan ini kita harus beli Beyblade, dan tuh nanti kita scan code, kemudian code-nya itu jadi poin. Nah poin itu digunakan untuk kayak ada mini game gitu. Itu chance-nya itu sangat susah, jadi bener-bener kayak gacha, bener-bener gacha ya. Nah kali ini Goku dirilis secara massal, dan ini untuk pertama kalinya. Jadi bagi kalian yang pengen banget punya ini weight Goku ini, kalian tinggal beli triple booster set, itu langsung dapetin guys. Ini bener-bener keren banget. Nah kenapa gue bilang ini keren banget? Ini bisa dibilang weight terberat di GTB ya. Ini kita bisa lihat dari sampingnya. Nah ini untuk bagian ininya itu besinya itu lebih banyak dibanding versi sebelumnya, versi Sen ya. Sen itu bisa lihat sini itu kosong. Nanti gue coba kasih lihat. Nah ini sebagai perbandingan weight Sen dengan weight Goku. Jadi bisa dilihat ya guys, di sini kosong ya, bener kosong, cuma hanya bagian tengahnya yang ada isinya, dan itu pun beda dengan ini full ya, full semua. Di sini ada besi tambahannya. Kalau lihat dari samping, nah di sini kalian bisa ngeliat ya perbedaannya. Goku ini lebih tebal ya besinya, dan bagian belakangnya ini kosong, dan Goku itu berisi. Jadi benar-benar ini bagus banget dan keren banget. Nah terutama bagi kalian yang masih sering memainkan Beyblade tipe GT, ini wajib punya guys. Dan ini beda dengan ini ya, beda dengan weight sebelumnya. Kalau weight sebelumnya itu kita harus harus menyesuaikan dengan layernya, apa layer itu tipe stamina ataupun tipe apa. Kalau ini untuk semua layer nih cocok banget. Nah yang kedua itu aku bahas disnya ini di Selama. Sayangnya ini gue juga nggak tahu kenapa dia masukin di sini, dan gue yakin ini udah banyak yang nggak pakai lagi ya untuk disnya ini. Nah kemudian nih guys, yang terakhir ini benar-benar driver baru, namanya Wave. Kenapa namanya Wave? Ini pertama bisa dilihat ya, di bagian tengahnya itu ada tipnya. Tip itu mungkin kelihatannya dari sini, kelihatan tipnya itu nih untuk benar-benar tipe stamina ya, jadi fokus banget di stamina. Kemudian untuk di bagian sampingnya ini bisa dibilang bergerigi ya, bergerigi. Jadi ketika dia muter, dia goyang, ini akan seperti ini, dan ini menimbulkan efek wave ya, makanya dinamain wave driver. Nah untuk bagian sampingnya ini seperti parts pelindung, ini gunanya ini sebagai pemberat. Jadi benar-benar dia fokus, dan ini ya bisa bilang anteng ya, stabil di tengah. Bisa dibilang cukup tinggi ya guys dibanding driver-driver sebelumnya. Nih yang gue perbandingan antara ini, gue akan bandingkan Ralph Volcano. Ini tipnya ini yang bikin dia ini lebih tinggi dibanding Beyblade, dibanding driver-driver sebelumnya. Dan yang terakhir itu adalah Tempest Dragon. Gue akan bahas detail mengenai Tempest Dragon ini secara satu persatu. Yang pertama itu adalah Dragon Chip. Nah Dragon Chip ini bisa dilihat ya, motif naganya itu yang warna biru, dan kuning ini adalah cakarnya ya. Nah, ini cakarnya gede banget ya, jadi ngeliat lebih gahar aja ya untuk motif dari Dragon Chip ini. Nah kemudian untuk belakangnya bisa dilihat ya, untuk locknya standar, tipikal standar. Ini bisa dilihat dari samping. Nah, untuk chip tengah ini warna merah clear ya, clear parts. Ini keren banget. Berikutnya yaitu chassisnya. Chassisnya ini chassis 1A ya, seperti chassisnya Super Hyperion ya, cuma beda warna aja. Nah ini bisa dilihat ada tulisan R nya, jadi hanya berlaku untuk rotasi ke kanan. Dan ini benar-benar sama persis, nggak ada perubahan. Bisa dilihat juga titnya. Yang berikutnya yaitu drivernya itu charge metal. Nah ini bisa lihat guys, ini kalau menurut gue desainnya keren banget. Nah charge metal ini merupakan upgrade dari charge driver yang pernah dirilis di era GT. Nah untuk charge driver versi original bisa dilihat ya, untuk bagian tengahnya itu plastik semua ya. Nah, untuk samping ini besi, nah tipnya pun plastik. Nah untuk charge metal itu bagian bawahnya itu udah besi semua guys, besi semua, bahkan tipnya pun ikut besi. Nah bisa dilihat ya perbedaannya. Nih dari samping,
Nah ini kalau gue gini, ini bisa dilihat sebetulnya tipe charge metal ini sedikit lebih kecil dibandingin versi yang charge biasa. Cuma menurut gue dengan dia ada berlubang di sini nih membuat dia lebih liar ya muternya dibanding charge versi biasa. Dan yang terakhir yang pastinya ini ditunggu-tunggu adalah ringnya, yaitu Tempest ring. Ini bisa lihat ya warna rainbow nya ya, ini keren banget. Kalau ini agak mengkilat ya dia, ini keren banget. Dan untuk bagian ininya gold, nah bagian bawahnya ini juga gold guys, gold semua ya bagian bawah. Nah yang bikin keren lagi dari Tempest ring ini mempunyai mekanik yang cukup unik ya guys. Mekaniknya itu bisa dibilang mirip dengan Imperial Dragon. Kenapa gue bilang mirip Imperial Dragon? Yang pertama bisa dilihat di bagian sampingnya ini guys, ini kalau ditarik seperti ini pedangnya akan keluar. Nah pedang ini dinamain Bound Blade. Jadi efek dari pedang ini kalau dia bertabrakan dia akan mantul ke belakang dan akan balik lagi ke depan. Ini mempunyai efek bound ya. Ini merupakan bound level 1 seperti ini. Nah mekanisme kedua yaitu bound level 2. Ini bisa dilihat di bagian depan dari bound level 1 ini. Jadi dua partsnya ini dia akan gerak. Jadi pertama kalau ini berbenturan kemudian di bound terus kena ini lagi di bound, ini berarti efeknya double bound attack ya. Nah untuk level 3 nya itu berubah guys, bukan bound attack lagi, dia jadi seperti ini guys. Ini bisa dilihat ya, ketika dia akan bunyi klik, di sini juga begitu. Nah jika kondisinya udah begini, ini udah berubah guys, bukan jadi bound attack lagi, dia jadi mode awakening. Bisa dibilang nih mode perfectnya ya. Jadi pedangnya ini kalau dari samping bisa lihat ya, dua pedang gedenya ini keluar guys dari samping. Dan ini bikin bentuknya Tempest Dragonnya sendiri ini jadi lebih besar ya. Aku kan coba untuk membandingkan antara Imperial Dragon dengan Tempest Dragon. Nah untuk Imperial Dragon itu bound modenya itu ketika berubah jadi awakening mode itu dia nggak bakal bisa balik lagi, dan kalau balik lagi pun itu kalian harus paksa dan bisa menyebabkan kerusakan untuk Beyblade itu sendiri. Nah bedanya dengan Tempest Dragon, Tempest Dragon walaupun sudah jadi mode awakening, nah ini bisa dibalikin lagi guys. Caranya pertama tarik di bagian bound blade yang gede ini ke belakang, kemudian ini dimajuin ke depan, dia akan balik seperti semula, dan ini bisa balik lagi jadi mode bound dan bisa jadi mode awakening lagi. Ini gampang banget. Nah mekanismenya ini bisa bilang versi sempurna dari Imperial Dragon. Ini keren banget. Jadi kalian nggak perlu takut ya nggak bisa jadi bound mode lagi. Jadi tenang aja, aktifkan mode awakening ini. Cara itu gampang banget, dengan pas kita mau battle ini dengan cara kita tarik ya launcher itu dengan kuat, mode ini akan aktif. Dan kalau partsnya ini gue satukan, jadilah Tempest Dragon CM1A. Ini keren banget guys. Langsung aja kita tes seberapa kuat kemampuan dari Tempest Dragon ini. Yang pertama gue akan coba test shoot seberapa kuat untuk mengaktifkan mode awakening dari Tempest Dragon ini. Nggak keluar ya. Mode awakeningnya keluar ya guys, bisa dilihat. Ini gampang banget. Gue akan coba lakukan battle test.
Nah, setelah gue melakukan battle test, bisa dilihat ya guys kemampuan dari Tempest Dragon ini. Tanpa awakening ataupun dengan awakening itu kayaknya gampang banget bikin musuh langsung kalah ya, terutama over finish, karena bound attack-nya itu sekali nyentuh itu bisa langsung mentalin musuh keluar dari arena. Oke, sekian dulu unboxing dan review dari gue. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung komen di bawah ini. Dan jika ingin mengetahui unboxing terbaru secara detail dengan bahasa Indonesia, bisa langsung subscribe. Bye-bye.